Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan 4 anggota dengan saya sendiri Muhammad Sefadita, lalu ada Dionysius, Alia, dan Muhammad Hafid. Di sini saya akan mempresentasikan apa saja pengaruh AI terhadap kinerja mahasiswa dalam pembelajaran. Latar belakang ini menunjukkan bahwa AI memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih mudah melalui personalisasi materi dan akses informasi yang lebih cepat. Namun, di samping manfaatnya, penggunaan AI juga membawa tantangan seperti ketergantungan teknologi dan menurunnya kemandirian belajar. Adapun batasan masalah yang didapat adalah kajian ini akan melihat bagaimana AI meningkatkan efektivitas belajar, khususnya dalam mempermudah akses informasi dan personalisasi materi. Aspek-aspek teknis pengembangan AI tidak akan dibahas karena fokus penelitian ini adalah pada efek penggunaan AI dalam konteks pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis pengaruh AI terhadap kinerja mahasiswa dalam pembelajaran, serta mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang dihadapi, termasuk dampaknya terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar mahasiswa di era digital saat ini. Perkenalkan, nama saya Dionysius Purnama Judewantara dengan NIM 6070 123 00045. Di sini saya akan membahas tentang kajian literatur tentang pengaruh artificial intelligence atau AI terhadap kinerja mahasiswa dalam pembelajaran. Kajian literatur ini akan membahas berbagai literatur tentang pengaruh artificial intelligence atau AI terhadap kinerja mahasiswa dalam pembelajaran. Fokus utama penelitian ini adalah manfaat AI, tantangan artificial intelligence, dan pengaruh artificial intelligence terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa dan kemampuan mereka untuk belajar sendiri. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Artificial intelligence mencakup berbagai teknologi seperti robotik, pengolahan bahasa, dan machine learning, dan dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi berbagai industri, termasuk pendidikan. Artificial intelligence mulai digunakan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa artificial intelligence dapat memberikan materi pembelajaran yang memudahkan mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat belajar dengan kecepatan dan gaya pembelajaran mereka sendiri. Dengan demikian, artificial intelligence dapat meningkatkan motivasi dan kinerja akademik mahasiswa. Pengaruh penggunaan artificial intelligence terhadap kemandirian belajar mahasiswa harus dipertimbangkan. Menurut beberapa penelitian, ketergantungan pada teknologi dapat menghalangi mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan menghambat kemajuan akademik mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Dion yang telah menjelaskan bab 2. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Hafiz Sukarno dengan NIM 607012300050. Saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu analisis. Analisis dibagi menjadi 3, yaitu analisis pengaruh positif AI terhadap kinerja pembelajaran mahasiswa. AI memiliki dampak positif yang sangat signifikan dalam kebutuhan pembelajaran mahasiswa, terutama dalam akses informasi yang sangat cepat. Contohnya dalam sistem pembelajaran adaptif. AI dapat membantu mahasiswa dalam mencari atau merekomendasikan materi yang secara langsung meningkatkan kualitas pemahaman materi mahasiswa. Teknologi AI ini membantu mahasiswa dalam pembelajaran dan pemahaman materi secara singkat. Yang kedua, ada analisis tantangan yang dihadapi mahasiswa akibat AI. AI juga menimbulkan tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja pembelajaran mahasiswa. Salah satunya ketergantungan. Ketergantungan ini berpotensi mengurangi inisiatif dalam belajar secara mandiri. Selain itu, ada tantangan lain juga yang muncul seperti plagiarisme. Dengan kemudahan akses informasi, mahasiswa cenderung menyalin informasi secara langsung tanpa memprosesnya secara kritis. Hal ini dapat mengurangi kualitas originalitas dan menghambat pengembangan keterampilan analitis mahasiswa. Dan yang terakhir, ada analisis dampak AI terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemandirian. Berdasarkan studi oleh Hamirlawati pada tahun 2024, AI dapat membantu mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih cepat dan efisien. Namun, dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi mahasiswa dalam berpikir kritis. Berpikir kritis sangat penting dalam pendidikan atau pembelajaran, karena melibatkan analisis
evaluasi, dan sistem informasi secara mandiri. Kemandirian belajar juga sangat penting. Tanpa kemandirian, mahasiswa akan kesulitan mengatasi tantangan belajar di luar lingkungan akademik. Oleh karena itu, pemanfaatan AI harus dilakukan secara bijak dan seimbang agar tidak mengurangi perkembangan dan keterampilan mahasiswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk bab 4 akan dilanjut oleh Alia. Terima kasih. Baik, saya Revin Alia Feralda akan melanjutkan bab yang keempat, yakni penutup. Kecerdasan buatan atau AI telah membawa perubahan yang signifikan dalam pembelajaran mahasiswa, memudahkan akses informasi dan meningkatkan kinerja akademik. Namun, tantangan seperti ketergantungan teknologi dan resiko plagiarisme tetap perlu diwaspadai. Pemanfaatan AI atau kecerdasan buatan harus dilaksanakan atau dilakukan secara bijak agar seimbang dengan pengembangan kemandirian belajar dan keterampilan berpikir kritis. Maka dari itu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa AI dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan personalisasi dan akses yang cepat. Kemudian, tantangan seperti ketergantungan pada teknologi dan plagiarisme harus tetap diperhatikan. Kemudian, AI atau kecerdasan buatan berdampak pada kemandirian belajar dan berpikir kritis. Penggunaan AI harus diimbangi dengan pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya, saran yang dapat diberikan adalah agar penelitian berikutnya tidak hanya menggunakan studi pustaka, tetapi bisa menggunakan metode observasi untuk bisa menghasilkan dan mendapatkan data yang lebih komprehensif. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.